Selamat malam, jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan jika hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pemahaman kitab Ester. Dan hari ini kita memasuki sesi yang ke-7 dan bagian firman Tuhan yang kita ambil memasuki pasal yang keempat yang terdiri dari 17 ayat. Ya, saya memberi tema umum dari perikop ini adalah usaha Ester dan Mordekai menyelamatkan bangsa Yahudi atau bangsa Israel dari pemusnahan massal yang akan dilakukan oleh Haman. Satu perikop yang saya harap kembali membuka mata kita, mengingatkan setiap kita bahwa keberadaan Tuhan Allah Israel Sang Pencipta yang senantiasa hadir di dalam sejarah yang Dia ciptakan. Ya. Kita tahu sekalipun tidak ada satu kata pun kata Tuhan atau Allah di dalam seluruh isi kitab Ester ini. Namun kita menjumpai bahwa Ester, Mordekai, dan bangsa Yahudi ketika diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit ini, mereka menunjukkan bahwa dirinya adalah umat pilihan Allah, yaitu bangsa Yahudi yang percaya akan keberadaan Allah Israel. Kita bisa menjumpai bahwa sekalipun mereka tidak menggembar-gemborkan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah Israel, tetapi melalui sikap dan perbuatannya kita bisa menjumpai bahwa mereka adalah atau orang-orang yang ada di sekitarnya bisa menjumpai bahwa mereka memiliki Allah Israel. Dengan kata lain, perbuatannya menunjukkan imannya. Bagaimana kita bisa tahu akan hal ini? Oleh sebab itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, Ester pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Ya, mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang pertama. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Ayat yang ke-8, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuk Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui
bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan oleh perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan Roh Kudus dan melayakkan setiap kita untuk mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika malam hari ini atau dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, Engkau kembali mengizinkan setiap kami untuk boleh bersama-sama belajar memahami kitab Ester ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semuanya bukan satu kebetulan, tetapi Engkau mengumpulkan setiap kami. Bukan saja untuk kami boleh mendengar dan memahami kebenaran firman Tuhan ini, tetapi boleh kami mengaplikasikan, menerapkan, dan melakukan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengikuti jejak langkah-Mu ya Tuhan. Kami percaya hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh subur, boleh berbuah-buah, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai ya Tuhan. Terima kasih. Kau yang menguduskan setiap kami, Kau yang melayakkan setiap kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Untuk kami boleh memasuki hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita tiba-tiba diberitahu bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, artinya kita akan mati pada tanggal dan bulan tertentu, pada jam tertentu. Bagaimana perasaan kita? Ya, mungkin semalaman kita tidak bisa tidur, dan ketika kita bangun di pagi hari, ada begitu banyak yang kita pikirkan. Apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita menjadi bingung, apa yang akan kita perbuat. Mungkin juga sebagian daripada kita ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Inilah yang dirasakan oleh Mordekai dan semua orang Yahudi ketika mereka menerima, membaca dekret atau keputusan dari Raja Ahasuerus yang dibuat oleh Haman, bahwa seluruh orang Yahudi akan dibunuh pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar. Ada duka cita yang menyeluruh atas semua daerah yang ada orang-orang Yahudi di dalamnya. Ayat yang pertama, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung, yaitu kain yang biasanya dibuat dari bulu unta, kain yang kasar, kain yang biasa digunakan oleh orang-orang yang sedang berduka cita. Ya, dia juga menaruh abu di atas kepalanya, kemudian dia berjalan keluar di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih,
membuktikan bahwa ada duka cita yang dalam. Mordekai terus berjalan sampai tiba di pintu gerbang istana raja. Tentu saja Mordekai tidak boleh mendekat atau diizinkan masuk melalui pintu gerbang istana raja, karena ada hukuman mati bagi mereka yang berduka cita memasuki pintu gerbang istana raja. Oleh sebab itu kita tahu sekarang bahwa Mordekai hanya tiba di depan pintu gerbang istana raja tanpa berani memasukinya, tetapi dia tetap melolong-lolong, menjerit-jerit, membuktikan bahwa dia sangat berduka cita, tentu dengan harapan agar Esther yang ada di dalam istana raja tahu apa yang sedang terjadi. Dia sedang mencari keadilan, dan apa yang dilakukan oleh Mordekai itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Semua orang-orang Yahudi yang sudah mendengar titah raja ini bahwa mereka akan dimusnahkan, mereka juga melakukan yang sama. Mereka berduka cita, mereka menggunakan kain kabung. Bahkan di sini dituliskan di ayat yang ketiga bahwa mereka juga berpuasa, meratap dengan begitu sedih menghadapi kenyataan yang sebentar lagi mereka akan hadapi, yaitu mungkin kurang lebih sekitar 11 bulan lagi. Bapak Ibu Saudara, ini sekali lagi membuktikan bahwa ketika ada tekanan, ketika ada penderitaan, tantangan dari luar, justru membuat orang-orang menjadi bersatu untuk melawan serangan dan tekanan atau penderitaan tersebut. Ini juga seringkali menjadi satu pengalaman yang seharusnya juga kita alami. Ketika ada tekanan, ketika ada ujian, pencobaan yang menyerang keluarga kita atau gereja kita, yang seringkali Allah izinkan ini terjadi, justru seharusnya bukan membuat keluarga kita terpecah belah, bukan membuat gereja kita terpecah belah, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi sudah seharusnya justru kita bersatu bersama-sama melawan tekanan, ujian, pencobaan atau penderitaan yang datang dari luar. Kita melihat seringkali ini juga terjadi ketika bencana alam terjadi. Ya, justru orang bersatu. Orang yang sama-sama mengalami penderitaan. Justru mereka bersatu di dalam menghadapi semua ini. Ya, seperti yang dialami oleh Selandia Baru beberapa waktu yang lalu. Di mana ada puluhan muslim yang dibunuh oleh teroris di kota Christchurch. Ya, Perdana Menteri Selandia Baru yang bernama Jacinda Ardern mengeluarkan 6 kata, yaitu kami adalah satu, mereka adalah kami. Semboyan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa perlunya ada kesatuan di tengah-tengah tekanan dari luar, di tengah-tengah situasi politik yang memanas, yang tidak boleh lagi membedakan suku, ras maupun agama. Ya, justru inilah sekali lagi yang membuktikan seharusnya tekanan dari luar, ujian dari luar, penderitaan yang datang dari luar masuk ke dalam. Seharusnya komunitas yang ada di dalam justru bersatu melawan semua itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, strategi daripada Mordekai untuk hadir di depan pintu gerbang istana raja membuahkan hasil. Rupanya ada seorang yang menyampaikan kepada Esther apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Mordekai. Sehingga Esther mengutus Hatach untuk menjumpai Mordekai, untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Bahkan Esther meminta Hatach untuk mengganti baju Mordekai supaya Mordekai bisa berjumpa dengan Esther di dalam pintu gerbang istana raja. Namun Mordekai menolak. Dan dia menceritakan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Mordekai memberikan salinan kopi daripada titah raja ini. Untuk membuktikan bahwa ini bukan berita bohong, bukan berita hoax. Ini adalah benar-benar berita yang perlu mendapatkan perhatian dari Esther. Dan sekaligus Mordekai menyampaikan agar Esther berbuat sesuatu. Agar Esther bisa menyampaikan keadilan kepada raja. Mengingat Esther adalah istri daripada raja yang paling berkuasa saat itu. Yaitu Ahasuerus, satu-satunya orang yang memiliki akses
untuk bisa menyampaikan ketidakadilan ini kepada Raja Ahasveros. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tanggapan daripada Ester ketika mendengar semua berita ini? Ayat yang ke-11 menuliskan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sepenuhnya bahwa pengumuman ini sudah diketahui oleh Mordekai. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghadap raja atau mendekati raja kalau dia tidak dipanggil oleh raja. Dan kalau orang itu melakukannya, maka pasti orang itu dihukum mati. Tentu ini sesuatu yang umum karena ditakutkan ada orang yang tiba-tiba menyelusup ke dalam dan membunuh raja. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Mordekai sudah tahu aturan ini. Jadi ketika kita mendengar apa yang dikatakan oleh Ester ini, kita bisa menyimpulkan dengan kata lain, Ester menolak perintah Mordekai untuk mencari keadilan kepada Raja Ahasveros. Bahkan Ester menambahkan bahwa sudah 30 hari, artinya sudah 1 bulan, Ester tidak dipanggil oleh raja. Ya. Dengan kata lain, Ester underestimate dengan dirinya sendiri bahwa tidak mungkin dia bisa menyelamatkan orang Yahudi seperti yang Mordekai harapkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Mordekai mendengar penolakan yang dilakukan oleh Ester, Mordekai mengatakan yang pertama, Ester pun tidak akan terlepas dari hukuman mati. Artinya, jika Ester tidak melakukan apa-apa, jangan harap dia pun bisa tetap hidup. Sekalipun Ester adalah istri raja, karena dia pun adalah orang Yahudi. Yang kedua, sekalipun Ester tidak mau melakukannya, maka pasti ada pertolongan dari pihak lain. Allah Israel adalah Allah yang tidak pernah bergantung kepada manusia. Ia sanggup menolong umatnya untuk terlepas dari apapun yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan dalam hal ini Mordekai mengatakan bahwa pemeliharaan bangsa Yahudi untuk mendatangkan Mesias masih tetap berlaku. Ada iman bahwa Mordekai meyakini, kalaupun Ester tidak melakukannya, ada orang lain yang akan melakukannya. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, yang perlu menjadi perhatian kita. Cara Mordekai menyampaikan isi hatinya. Ini berbicara tentang satu kebenaran yang seharusnya kita pikirkan baik-baik. Yang mungkin juga sedang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini, tolong pikirkan baik-baik. Mungkin bukan satu kebetulan engkau sekarang menjadi ratu menggantikan Wasti. Semua itu terjadi karena Allah berdaulat melakukan semua itu. Dan inilah cara Tuhan mungkin akan memakai engkau Ester untuk menyelamatkan orang Yahudi, bangsa Yahudi dari pemusnahan massal yang akan dilakukan oleh Haman. Artinya ini merupakan rencana dan kehendak Allah menuntun Ester menjadi ratu atau istri raja. Karena Allah tahu sebelumnya bahwa keputusan ini akan dikeluarkan. Dekret ini akan dikeluarkan oleh raja atas kehendak Haman untuk memusnahkan bangsa Israel. Allah melihat lebih jauh sebelum Ester diangkat menjadi ratu. Ternyata usaha Mordekai tidak sia-sia ketika dia menegur Ester. Ester berubah pikiran. Perhatikan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian.
Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara, ternyata Esther berubah pikirannya ketika mendapatkan teguran dari Mordekai. Dia mengambil keputusan untuk mentaati perintah Mordekai. Dan ayat yang ke-17, maka pergilah Mordekai. Jadi setelah mendengar keputusan Esther, bahwa Esther meminta semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berpuasa selama 3 hari, maka Mordekai mentaati dan dia menyampaikan pesan Esther ini kepada seluruh orang Yahudi yang ada di Susan untuk berpuasa selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, sekali lagi perikop ini membuktikan bahwa sekalipun nama Allah tidak disebut, nama Tuhan tidak disebut di dalam seluruh isi kitab Esther ini, kita tidak perlu ragu bahwa ada Allah yang berdaulat, ada Allah yang memelihara, ada Allah yang campur tangan atas umat pilihannya. Ya, kita bisa meyakini itu semua, ya, bahwa Allah terlibat. Namun Bapak Ibu Saudara, pasal keempat ini mengingatkan setiap kita bahwa sekalipun Allah berdaulat, sekalipun Allah memelihara dan campur tangan kepada seluruh umat pilihan Allah, namun bukan berarti sebagai umat pilihan Allah kita menghilangkan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kedaulatan Allah, pemeliharaan Allah, dan campur tangan Allah seringkali justru harus melibatkan atau bagaimana sikap kita mempertanggungjawabkan kita sebagai umat pilihan Allah. Seperti yang dikatakan oleh John Calvin, pemeliharaan Allah bukanlah alasan untuk mengesampingkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Kedaulatan Allah atau pengertian atau pemahaman atau teologi kedaulatan Allah yang kita pahami bukan berarti kita berdiam diri saja. Tetapi kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita tuntaskan di hadapan Allah ketika Dia menjalankan kedaulatannya. Ya, kalau Tuhan mengatakan, aku akan melindungi kamu, artinya jangan loncat di gedung yang berlantai 20. Kita akan mati konyol. Jika Tuhan berjanji untuk memberikan jalan keluar atau solusi atas persoalan atau permasalahan yang kita hadapi, taati, dengarkan, dan jangan mengabaikannya. Ya, kita tetap harus menjalankan bagian kita untuk tetap mentaati perintah-perintah Tuhan. Jika Tuhan berjanji untuk memberikan kesehatan kepada kita, jaga makanan kita, jaga kesehatan kita dengan berolahraga. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Jika Tuhan berjanji untuk memelihara kita hari demi hari, memberikan makanan kita pada hari ini, bekerjalah dengan giat, dengan tulus, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kedaulatan Tuhan di dalam memelihara kita bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Allah berjanji untuk memelihara kita seperti Allah memelihara burung pipit di udara. Burung pipit tidak akan pernah bisa makan tanpa dia terbang dan mencari makanan. Dia akan mati kalau dia berdiam diri saja. Burung pipit harus terbang, dia mencari makanan yang Tuhan sediakan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah berdaulat, Allah berjanji untuk memelihara kita, Allah menyediakan makanan bagi kita. Tetapi tanggung jawab kita untuk keluar, bekerja, untuk bisa mendapatkan makanan itu tetap berlaku. Jaminan akan kedaulatan, pemeliharaan, dan campur tangan Tuhan bukan alasan bagi kita untuk mengabaikan tanggung jawab kita. Inilah yang juga dilakukan oleh Esther dan Mordekai, serta orang-orang Yahudi lainnya, ketika mereka mengetahui bahwa mereka semua akan dibunuh.
Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pada awalnya Ester menolak untuk terlibat atau campur tangan di dalam menyelamatkan bangsanya. Namun akhirnya ia mau terlibat dengan mengajak Mordekai dan semua orang Yahudi untuk memohon belas kasihan Tuhan dan menolong mereka terlepas dari pemusnahan bangsa Yahudi. Ester terlihat pesimis dan berpikir tidak mungkin menuruti permintaan Mordekai. Apalagi sudah 1 bulan Ester tidak dipanggil raja. Itu berarti ada perasaan sedih karena merasa raja sudah tidak mencintai dia lagi. Ada wanita-wanita lain yang lebih menarik dibandingkan dengan dirinya. Dalam situasi seperti itu, ketika Mordekai meminta dia bertemu dengan raja, tentu Bapak Ibu Saudara, mudah bagi Ester untuk mengabaikan semua itu. Ya, sama dengan kebanyakan dari kita, bahwa seringkali kita memiliki pemikiran yang sama dengan Ester. Ketika kita lebih fokus kepada kekurangan, kelemahan, dan penderitaan atau kesedihan diri kita. Atau kepada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang sanggup melakukan lebih besar, lebih indah daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Ya. Paulus mengatakan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika Ester mendengar teguran daripada Mordekai, dia kembali ingat akan jati dirinya sebagai orang Yahudi. Orang yang memiliki Allah Israel yang berkuasa, maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan apa saja. Dan lebih daripada itu, Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang siap menerima siapa saja yang berbalik dan bertobat kepadanya. Ester mengingat semua itu. Ya, dia menyadari bahwa bangsa Yahudi, umat pilihan Allah, dibuang ke pembuangan karena mereka berdosa kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah, mereka tidak mentaati perintah-perintah Allah. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka berzina secara spiritual maupun juga secara jasmani. Mereka menikahi orang-orang dari bangsa lain. Bangsa yang tidak pernah mau datang dan beribadah kepada Allah Israel. Ester disadarkan dengan semua itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Ester berubah pikiran. Dia mengambil keputusan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Untuk meminta pengampunan dosa atas dirinya sendiri maupun dosa bangsanya. Dia mau membawa umat Israel saat itu untuk berbalik dan bertobat kepada Allah. Untuk meminta pengampunan dan belas kasihan Allah dengan berdoa puasa. Bapak Ibu Saudara, teguran daripada Mordekai terhadap Ester. Ya, kalau saya boleh mencatat ada 4 hal Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika itu Ester disadarkan bahwa walau bagaimanapun juga dia tidak bisa melarikan diri dari pembunuhan massal karena dia adalah orang Yahudi. Ester juga diingatkan untuk tidak boleh mementingkan dirinya sendiri sebagai ratu, sebagai istri raja. Dia juga dipanggil untuk mementingkan bangsanya. Dia ada untuk kepentingan orang lain juga. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Ester diingatkan bahwa ada rencana dan kehendak Tuhan yang harus dia kerjakan, yang harus dituntaskan, yang harus digenapi melalui dirinya. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, Ester disadarkan bahwa benar raja mungkin sudah lupa kepadanya karena sudah 1 bulan tidak memanggilnya. Mungkin juga raja sudah tidak mencintai dia karena sudah ada wanita-wanita lain. Selama 1 bulan Ester tidak pernah berjumpa dengan raja, tidak pernah dipanggil, bahkan tidak pernah berjumpa dalam makan malam bersama. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan melalui keberadaan dirinya. Tetapi Ester diingatkan bahwa dia bisa mengandalkan Tuhan. Ada kesempatan bagi setiap orang yang bisa mengandalkan Tuhan atau yang mau mengandalkan Tuhan. Ada kesempatan bagi siapa saja dalam kondisi seperti apa saja. Berdosa seperti apapun juga.
Kalau berbalik kepada Tuhan, ada kesempatan untuk bisa mengandalkan Tuhan. Keempat hal inilah yang menyadarkan Esther untuk memiliki motivasi dan semangat untuk berjuang, berkorban. Karena Tuhan pasti mau mendengar doa puasa yang dilakukan oleh Esther dan semua orang Yahudi yang ketika itu mengambil keputusan bersama untuk berbalik dan bertobat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang seharusnya menjadi pegangan kehidupan kita. Bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa berdaulat. Tetapi juga Allah yang mau melibatkan setiap kita untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh berdiam diri saja. Tetapi kita harus melangkah seperti yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, bahwa selalu ada kesempatan bagi setiap kita. Bahwa Allah pasti mau menerima setiap kita yang mau berbalik dan bertobat kepadanya. Dan Allah siap mengulurkan tangannya untuk menarik kita dari kegelapan. Untuk membawa, menuntun kita melangkah kepada terang. Allah akan mengangkat kita dari jurang yang paling dalam ketika kita mengangkat tangan kita kepada Dia untuk menolong, mengharapkan pertolongan daripadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita berdoa, kita diingatkan kembali bahwa apa yang dilakukan oleh Esther merupakan tipologi atau gambaran dari apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita. Esther mau berkorban demi bangsa Yahudi. Kalau dia mati, mati. Tidak menjadi masalah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Esther tidak benar-benar mati. Tetapi Yesus berkorban dan benar-benar mati untuk menyelamatkan setiap kita manusia berdosa. Puji nama Tuhan untuk kebaikan nama Tuhan. Inilah saatnya bagi setiap kita. Untuk kita melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Untuk menghadapi tekanan dari luar yang menekan kita. Justru pada saat seperti ini kita sebagai orang-orang percaya, sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Kristus, sebagai gereja Kristus. Untuk justru bersama-sama saling mementingkan satu dengan yang lain. Berdoa, melayani satu dengan yang lain. Untuk menghadapi semua tekanan dari luar. Supaya kita bisa menghindari, bisa melewati semua itu. Berkemenangan. Karena Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah saatnya bukan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi untuk saling bersatu. Melayani, saling berdoa. Saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan kita menjadi terang Kristus di tengah-tengah kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk saat ini. Untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sudah bagikan ya Tuhan. Tolong semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar Allah Roh Kudus yang memateraikan di dalam kehidupan kami. Dan menolong setiap kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Kau memberkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka berada. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati gereja di mana mereka beribadah ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam ibadah pada hari Minggu mendatang jam 3 sore. Baik in person di dalam gedung gereja maupun via Zoom. Tuhan memberkati, selamat malam dan sampai jumpa.